Sudah 4 tahun perang berlalu guys, tapi kenapa Rusia yang punya militer raksasa belum juga bisa melakukan Ukraina? Faktor utamanya adalah pasokan tak terbatas dari barat. Ukraina itu disokong senjata canggih, intelijen real time, dan bantuan dana miliaran dolar dari NATO guys. Kedua, taktik pertahanan Ukraina sangat adaptif. Mereka memanfaatkan perang parit modern dan drone murah untuk melumpuhkan tank-tank mahal Rusia. Di sisi lain, Rusia menghadapi masalah logistik yang masif di awal invasi dan rantai komando yang kaku, membuat pergerakan mereka stagnan. Ditambah motivasi tempur Ukraina yang tinggi demi mempertahankan tanah air mereka. Menurut kamu, bagaimana akhir dari perang ini? Coba komen di kolom komentar ya guys. Singapura resmi mengajukan impor beras dari Indonesia sebanyak 10.000 ton. Kok bisa? Begini detail kesepakatannya guys. Langkah ini diambil Singapura lewat Enterprise Singapura untuk mendiversifikasikan sumber pangan mereka, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di sana. Beras yang diekspor adalah jenis premium. Pihak Singapura memastikan bahwa kualitas beras kita sudah memenuhi standar keamanan pangan mereka yang sangat ketat guys. Bagi Indonesia, kesepakatan ini jadi bukti nyata kalau produk pertanian lokal punya daya saing tinggi dan dapat menembus pasar internasional. Langkah awal yang bagus untuk ekonomi kita kan? Menurut kalian, produk apa lagi yang harus kita ekspor ke sana guys? Komen di kolom komentar ya guys. Israel dilaporkan mulai ketar-ketir nih guys. Kerjasama baru antara Arab Saudi dan Turki berpotensi mematikan proyek ekonomi utama mereka. Kedua negara resmi sepakat menghidupkan kembali proyek kereta logistik mirip jalur Hejaz yang menghubungkan negara Teluk langsung ke Eropa melalui Yordania dan Suriah. Masalahnya, rute darat raksasa ini sama sekali tidak melewati wilayah Israel. Ini jelas mengancam proyek IMEC bentukan Amerika dan Israel yang mengandalkan pelabuhan Haifa. Media Israel menyebut para pejabat mereka cemas peran transit regionalnya tergeser. Apalagi rute darat ini jadi alternatif aman dari krisis jalur laut. Ini adalah babak baru perebutan pengaruh ekonomi di Timur Tengah guys. Menurut kalian, apakah proyek ini bakal sukses? Coba komen di kolom komentar ya guys. Tensi di Selat Hormuz kembali membara guys. Setelah aksi saling serang akhirnya pekan lalu yang sempat memicu penutupan jalur minyak global, Amerika Serikat dan Iran kini menempuh jalur diplomasi guys. Presiden Donald Trump mengkonfirmasi bahwa utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner dikirim ke Doha, Qatar. Pertemuan mendesak ini digelar setelah pihak Iran meminta dialog untuk meredakan konflik. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengincar pencairan dana Iran sebesar 6 miliar dolar yang dibukukan Qatar sebagai bagian dari kesepakatan damai sementara. Apakah mediasi di Qatar ini mampu mendinginkan Selat Hormuz atau justru konflik baru akan pecah? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Coba komen di kolom komentar ya guys. Apresiasi tinggi datang dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau secara khusus memuji langkah cepat Polri yang berhasil mendirikan 1.000 titik dapur makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dapur umum ini bergerak masif untuk memastikan anak-anak sekolah dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi berkualitas setiap harinya demi mendukung penuh program prioritas nasional. Prabowo menegaskan sinergi nyata seperti inilah yang dibutuhkan bangsa untuk mencetak generasi emas. Menurut kalian, apakah program dapur MBG dari Polri ini sudah hadir di wilayah kalian? Coba komen di kolom komentar ya guys. Siap-siap beralih nih guys. Pemerintah melalui Menteri Bahlil Lahadalia berencana mengganti penggunaan LPG 3 kg dengan CNG atau Compressed Natural Gas untuk menekan subsidi. Apa itu CNG? Berbeda dengan LPG yang berasal dari minyak bumi, CNG adalah gas alam murni yang dikompres. Keunggulannya itu jauh lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan diklaim lebih aman dari resiko ledakan. Nantinya, gas ini akan disalurkan langsung ke rumah warga lewat jaringan pipa. Nah, menurut kalian, apakah infrastruktur di Indonesia sudah siap untuk peralihan besar ini? Coba komen di kolom komentar ya guys. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh kini resmi memperluas pengawasannya guys hingga ke ranah media sosial dan konten internet. Hal ini berdasarkan Konun nomor 2 tahun 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk menyaring konten digital di wilayah Aceh. Tujuannya jelas, melindungi generasi muda dari pengaruh
buruk pornografi, terorisme, bahasa kasar, serta menjaga agar ruang digital tetap sejalan dengan nilai syariat Islam dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai respon publik yang beragam, guys. Banyak masyarakat dan akademisi yang mendukung demi moralitas anak bangsa. Namun di sisi lain, netizen dan aktivis digital mengingatkan agar pengawasan ini tidak kebablasan menjadi pembatasan kebebasan berekspresi, guys. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Dunia dikejutkan oleh kabar Italia yang sempat menahan persetujuan paket bantuan militer jangka panjang NATO untuk Ukraina senilai 70 miliar euro atau setara 1.436 triliun rupiah. Langkah ini dipicu oleh tekanan domestik terkait anggaran belanja pertahanan Italia serta keinginan Roma agar bantuan finansial dialihkan fokusnya untuk mendorong Rusia ke meja perundingan. Bagi Ukraina, penundaan ini memicu ketidakpastian logistik dan pasokan senjata menjelang KTT Ankara. Sebaliknya, bagi Rusia, dinamika ini memberi keuntungan politik dan angin segar yang memperlihatkan celah keretakan solidaritas Barat. Publik Ukraina merespon situasi ini dengan rasa cemas dan frustasi. Mereka khawatir penurunan komitmen sekutu akan melemahkan garis depan pertahanan mereka. Meski pemerintah Italia akhirnya mengklarifikasi tetap mendukung Kiev. Gimana menurut kalian, guys? Coba komen di kolom komentar ya. Otoritas keuangan Jepang dilaporkan menggelontorkan dana fantastis nih, guys, sebesar 11,7 triliun yen atau setara dengan 1.300 triliun rupiah demi menyelamatkan mata uang yen. Langkah ekstrim ini terpaksa diambil akibat nilai tukar yen yang terus merosot hingga menyentuh level terendah dalam 40 tahun terakhir, dipicu oleh melebarnya jarak suku bunga antara Jepang yang ultra rendah dengan negara barat. Dampaknya, intervensi pasar ini berhasil menahan kejatuhan yen secara mendadak. Namun, kebijakan ini juga menguras cadangan devisa dolar Amerika milik Jepang dalam jumlah besar. Respon publik Jepang pun terbelah. Di satu sisi, pelaku usaha menyambut baik demi kestabilan harga impor. Namun, masyarakat luas skeptis dan frustasi karena menilai langkah ini hanya solusi sementara yang membakar uang pajak tanpa menyembuhkan akar pelemahan ekonomi. Gimana menurut kalian, guys? Coba komen di kolom komentar. Gelombang panas ekstrim sedang melanda wilayah Eropa nih, guys. Memaksa suhu melonjak drastis hingga menembus angka 40 derajat Celcius di beberapa negara seperti Prancis, Spanyol, dan Italia. Fenomena mematikan ini dipicu oleh fenomena kubah panas atau heat dome yang diperparah oleh krisis iklim global serta emisi bahan bakar fosil yang memerangkap udara panas di atas benua tersebut. Dampaknya sangat masif, guys. Infrastruktur kereta terganggu, jaringan listrik lumpuh akibat lonjakan penggunaan pendingin ruangan, dan sejauh ini dilaporkan telah menelan korban hingga lebih dari 2.000 di seluruh Eropa. Menanggapi krisis ini, pemerintah setempat bergerak cepat dengan merilis sistem peringatan dini kesehatan, menutup sekolah, membatasi kegiatan luar ruangan, dan menyediakan ruang-ruang pendingin publik terpadu guna menyelamatkan warga. Menurut kalian gimana, guys?